Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Sebelum saya membahas, merekomendasikan permasalahan yang penting untuk dikaji menjadi karya ilmiah atau skripsi bagi teman-teman sekalian, saya ingin mengucapkan bela sungkawa terhadap korban. Sampai dengan hari ini saya tadi melihat melalui media online sudah ada 269 korban anak-anak yang banyak di antara mereka adalah balita, dan 157 itu bukan angka yang sedikit untuk anak-anak yang mengalami gagal ginjal akut yang dinyatakan meninggal. Ini satu peristiwa yang menyedihkan untuk bisnis kesehatan kita, karena tujuannya untuk mengobati, tapi justru saat ini banyak sirup obat-obatan yang berupa sirup diduga menjadi pemicu anak-anak balita mengalami gagal ginjal akut. Dari aspek ekonomi, ini kalau dilihat dari perspektif hukum Islam misalnya, ini mau kita lihat, kalau di Islam itu agak longgar, maksudnya dalam longgar pemahaman umum tetapi kalau ditelisik secara hukum mungkin akan ada banyak masalah. Contoh misalnya, kalau orang yang memproduksi atau perusahaan yang memproduksi itu tidak sengaja, misalnya lupa dan lain-lain, itu kan kalau dalam Islam tidak ada hukumnya, lupa dimaafkan. Tetapi unsur-unsur ketidaksengajaan itu kalau dibawa ke ranah hukum tentang kelalaian, ketidakhati-hatian, ini nanti bisa masuk ke ranah hukum. Ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99 yang di situ banyak sekali kewajiban dari produsen dan seterusnya. Baik, supaya lebih jelas, saya merekomendasikan judulnya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen pada kasus obat penyebab gagal ginjal akut pada anak-anak di Indonesia. Kajian tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen ini sebenarnya sudah banyak yang dikaji oleh teman-teman di bidang hukum, baik itu hukum ekonomi syariah atau hukum murni yang ingin mengkaji tentang bagaimana implementasi atau mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen ini, terutama dalam hal transaksi jual beli di masyarakat . Namun di sini kita perlu untuk menambahkan, yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli . Nah, ketika terjadi malapetaka menurut saya ini, meskipun ini belum ada keputusan secara hukum, tetapi dugaan bahwa penyebab dari gagal ginjal akut kepada banyak anak-anak yang mengalami ini di Indonesia dalam beberapa minggu ini itu sangat kuat sekali. Pihak Kementerian Kesehatan sudah melakukan observasi terhadap obat yang dikonsumsi oleh anak-anak yang baru saja meninggal itu apa, kemudian diteliti lebih lanjut, ternyata di situ terdapat zat yang berbahaya yang mengakibatkan mereka itu tidak bisa bertahan hidup karena ginjalnya diserang melalui obat-obatan itu. Ini kalau dikaji dari moral hukum Islam, salah satunya teman-teman bisa lihat ini. Teman-teman tinggal bagaimana nanti melihat, memperdalam, mencari banyak referensi tentang bagaimana transaksi atau produksi barang itu di dalam Islam seperti apa. Ketika itu merugikan orang lain, bahkan menyangkut nyawa, itu seperti apa. Silahkan teman-teman mencari referensinya, baik itu dari Al-Quran dan hadis atau melalui berbagai referensi-referensi tentang hukum Islam. Kemudian ini dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Jadi kalau dilihat dari ini, dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, ini kita bisa lihat pada pasal 7 gitu misalnya Di bagian F
itu menyebutkan memberikan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Kemudian di bagian berikutnya memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Bahkan jika obat-obatan yang menyebabkan gagal ginjal akut kepada anak-anak yang banyak korbannya ini misalnya sudah melalui BPOM, nah ternyata lolos dari situ, misalkan BPOM ini juga kena secara hukum karena mereka itu yang mengawasi peredaran obat dan makanan di Indonesia ini. Nah, oleh karena itu rekomendasi saya bagi teman-teman yang dihukum ekonomi syariah atau juga di ekonomi syariah juga bisa meneliti ini, atau di bidang hukum yang lain yang tertarik tentang masalah-masalah ini juga bisa mengkaji ini gitu. Oke, kita susun rumusan masalahnya dari topik ini. Yang pertama, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah obat-obatan yang mengakibatkan kematian dengan kasus gagal ginjal akut pada anak-anak di Indonesia. Yang kedua, bagaimana perlindungan konsumen dalam hal ini bagi yang sudah meninggal itu adalah keluarga jadinya kan. Dan bagi anak-anak yang sekarang sedang berjuang agar pulih dari gagal ginjal itu, mereka harus tangani secara benar gitu. Jadi saya ulangi, bagaimana perlindungan konsumen dalam hal ini korban dan keluarga gagal ginjal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Jadi teman-teman, itulah rekomendasi saya terkait dengan permasalahan yang terbaru. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.